Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdhalus salawati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Teman-teman, para pejuang, para pekerja buruh migran Indonesia di Hong Kong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, bisa bertemu, bersua dan bermuajahah walaupun melalui online. Tujuan dari mungkin judul itu kan kira-kira begini ya. Memang pertama adalah kita perlu memahami apa sih qiraah mubadalah itu. Kalau qiraah di buku itu kan artinya adalah lengkap dari mulai. Jadi qiraah itu bukan hanya bacaan ya. Karena istilah qiraah itu mengambil dari wahyu pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali wahyunya kepada Nabi Muhammad dengan kata Iqra. Iqra dalam tafsir berbagai ulama itu tidak hanya membaca. Kenapa tidak hanya membaca? Karena pada saat turun wahyu Nabi tidak punya kitab, tidak ada buku, tidak ada lembaran, tidak ada kertas. Jadi karena itu membacanya bukan membaca tulisan, bukan membaca lafaz, tapi membaca kehidupan, membaca alam semua ini, itu membacanya. Karena itu namanya adalah qiraah, itu artinya perspektif, cara memandang kita, cara cara mengelola kita. Jadi qiraah ini artinya luas sekali, yaitu perspektif, metode, nanti cara baca. Cara baca itu artinya cara memaknai ya, cara memaknai bukan cara membaca huruf atau lafaz, tapi cara memaknainya. Itulah arti qiraah itu, mengambil dari semangat pertama kali ayat Al-Quran turun, Iqra, di mana Nabi Muhammad diminta untuk selalu Iqra, selalu membaca, selalu belajar, selalu berpandangan mulai dari Bismi Rabbika, kira-kira begitu. Bismi Rabbika, ismun artinya agung, Rabbika artinya Tuhanmu, Rabbun artinya tarbiyah, mengelola, merawat. Jadi memandang itu harus dengan cara pandang keagungan dan perawatan. Nah, kira-kira itu arti secara umum qiraah. Lalu mubadalah adalah berangkat dari qiraah juga, bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu itu harus cara pandang baik, cara pandang hidup, cara pandang kesalingan dan kerjasama. Jadi dalam hal berelasi itu kita harus memandang dua-duanya adalah sebagai orang yang bermartabat. Itu mubadalah itu. Bermartabat artinya saya bermartabat, yang saya pandang juga bermartabat. Kalau sama-sama bermartabat, maka saya tidak boleh menghina, mengejek, membuli, dan dia juga tidak boleh. Yang boleh apa? Kesalingan untuk kebaikan dan kerjasama. Itu secara umum arti dari mubadalah. Nanti kita terapkannya pada relasi laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki tidak boleh memandang perempuan hanya sebagai objek seks misalnya. Yang kalau cantik dinikahi, kalau jelek dicerai atau dipoligami. Itu artinya cuma objek seks saja. Dia tidak sebagai manusia yang utuh. Dipandangnya sebagai objek, sebagai alat, bukan manusia. Tidak bermartabat lagi karena sebagai alat. Hal yang sama juga perempuan tidak memandang laki-laki hanya sebagai alat, misalnya ekonomi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Bahwa hidup perlu ekonomi wajib, hidup perlu ganteng cantik iya, tetapi bukan tolok ukur memandang seseorang. Karena orang itu ahsana taqwim, kata Al-Quran, adalah utuh, ada akal, jiwa, emosi, dan peran-peran sosial yang sangat banyak sekali. Karena itu cara memandangnya harus kafah, harus utuh. Utuh itu dipandang semua sebagai manusia yang bermartabat, yang adil, dan maslahat nanti istilahnya. Tapi kata kunci utamanya kesalingan, kerjasama, mubadalah itu. Yang pertama, lalu bermartabat, artinya memandangnya sebagai manusia yang punya nilai. Lalu kemudian adil artinya adalah kita tidak menggunakan apa yang kita miliki, misalnya uang, misalnya jabatan, misalnya ilmu, tidak untuk merendahkan orang lain, mengelabui orang lain, menipu orang lain. Tetapi adil artinya justru apa yang kita miliki untuk memberdayakan mereka, orang yang paling lemah itu. Maslahat artinya kita selalu memberikan kebaikan. Kita memperoleh juga kebaikan. Kita menolak kebaikan, tapi juga kita menolak keburukan dan menerima kebaikan. Hal yang sama juga, jangan melakukan keburukan dan lakukanlah
kebaikan kepada orang lain. Nah, itulah mubadalah secara umum. Nah, karena itu lalu kemudian digunakan untuk cara pandang laki-laki dan perempuan, terutama karena tema kita sekarang adalah pernikahan, terutama dalam hal pernikahan. Jadi menuju itu artinya kan sebelum. Nah, sebelum pernikahan, ketika kita menuju pernikahan itu harus semua prosesnya baik. Baik artinya adalah kita memandang orang yang mau kita nikahi atau kita dipandang oleh orang yang akan menikahi kita, itu juga bermartabat. Salah satu cirinya kita tidak dipaksa, kita tidak memaksa. Itu ciri utamanya. Kita juga tidak dijadikan korban kekerasan, tidak melakukan kekerasan. Jadi kalau ada pernikahan yang terpaksa, apalagi dipaksa, maka itu nggak ada berkahnya sama sekali. Nggak ada berkah, tidak baik, bahkan tidak boleh. Lalu si perempuan misalnya berhak untuk mengatakan tidak atau menolak. Nah, paling problemnya kalau gimana kalau sudah menikah tapi dulunya dipaksa. Nah, itu kan cerita lain post factum. Kalau sudah, ya Anda punya pilihan untuk mengatakan tidak, artinya bercerai, atau untuk terus. Kalau terus ya harus diterima. Jangan menikah dalam keadaan terpaksa. Nanti pondasinya akan goyang. Nah, itu contoh dari ketika menikah. Tetapi juga lalu kita tidak bisa dipaksa-paksa, termasuk konsep kodrat tadi. Perempuan kodratnya menikah, tidak. Kodrat itu artinya adalah kuasa kita. Memang ada dua arti dari kodrat. Apakah kodrat artinya adalah takdir yang ditentukan oleh Allah, atau kuasa kita untuk mengelola kebaikan itu. Pada dasarnya adalah tentu saja kalau dalam konteks Islam ada tiga kecenderungan dalam hal kodrat dan takdir ini. Ada yang mengatakan bahwa semua yang kita miliki, kita lakukan adalah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, nggak ada intervensi orang sama sekali. Lalu jodoh dianggap semuanya dari Allah. Nah, ini salah satu pandangan. Tapi menurut saya pandangan ini tidak realistis, karena prakteknya kalau semua jodoh dari Allah, kok ada yang nggak dapat gitu. Ada yang nggak, kan harus diusahakan berarti. Jadi, tapi ada juga yang mengatakan jodoh nikah itu adalah usaha sepenuhnya manusia, nggak ada dari Allah sama sekali. Ini juga tidak realistis, karena banyak orang yang tidak pacaran, tidak mencari, diam saja, tiba-tiba dapat jodoh. Dan kadang-kadang jodohnya adalah baik dan membahagiakan gitu loh. Artinya sesungguhnya kombinasi itu artinya ada hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi banyak hal juga kita harus berusaha. Jangan karena kita merasa bahwa mati atau wafat itu karena Allah, lalu kita guling-guling di atas jalan raya, nggak apa-apalah, mati kan di mata Allah. Lalu dilindas orang, lalu kita bilang Allah disalahkan. Nggak begitu. Jadi kita punya tangan yang sudah diberikan oleh Allah, kita punya kuasa, kita punya akal, kita punya usaha. Ya lakukan. Kalau kita memang betul pengen mencari jodoh, lakukan. Tetapi kalau kita tidak ingin mencari jodoh, ya kita nggak usah kecil hati. Karena menikah itu baik jika dilakukan dengan cara baik, tapi jika dilakukan dengan cara buruk, ya buruk. Menikah itu, kalau kata Imam Syafi'i, itu mirip makan dan minum. Dia bagian dari urusan kemanusiaan, yang kalau kita lakukan dengan baik akan baik, kalau kita niati dengan baik akan baik, tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, ya akan tidak baik. Karena itu dalam fikih, hukum nikah itu bisa 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, tergantung bagaimana kita mengelola pernikahan itu. Jadi tidak serta-merta menikah itu lalu adalah semuanya baik. Tidak. Menikah tapi menyakiti, salah, buruk. Menikah tapi sering menempeleng, sering menghasut, ya nggak ada gunanya. Mendingan nggak usah menikah gitu loh. Jadi kodrat perempuan itu bukan menikah kalau artinya harus wajib, tidak. Yang wajib adalah bagi orang yang mampu untuk menikah, pasti akan berbuat baik dalam menikah, dan dia tidak mampu menjaga dirinya ketika dari zina ketika tidak menikah. Itu baru wajib. Kalau tidak ya hukumnya beda-beda. Jadi karena itu
bagi teman-teman yang ada di Hong Kong yang mungkin dipengaruhi orang lain, dipaksa-paksa orang lain, padahal Anda tidak mau menikah, nggak usah. Malah itu akan menjadi media Anda melakukan keburukan atau dosa atau salah, karena pernikahannya akan selamanya membuat Anda kesal, marah, Anda tidak akan bahagia. Nah, tapi tentu saja juga kalau dalam Islam itu minimal itu sesungguhnya tidak boleh itu membenci lembaga pernikahan. Kalau tidak menikah tuh nggak masalah, wong banyak ulama tidak menikah, laki maupun perempuan. Jadi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu artinya adalah orang yang membenci pernikahan itu bukan bagian dari umat Islam. Tapi kalau tidak menikah saja nggak apa-apa. Kan sekarang juga banyak orang tidak menikah, belum menikah misalnya. Jadi asal tidak membenci lembaga pernikahan itu nggak masalah. Karena menikah itu ya pilihan baik kalau dilakukan dengan cara baik, tapi bisa buruk kalau dilakukan dengan cara-cara buruk. Tapi tentu saja dalam konteks kehidupan relasi sosial, di mana kita ingin belajar berelasi, belajar mendidik, menikah, baik dari sisi itu. Tetapi dalam konteks dilakukan dengan cara baik atau tidak, nanti baru punya hukum berikutnya. Jadi yang paling penting lalu ketika menuju pernikahan adalah satu, pastikan kita semua, laki dan perempuan, dia menjadi subjek dalam pernikahan itu. Subjek artinya dia akan merasakan dan dia akan melakukan. Jadi komitmen untuk memperoleh dan melakukan kebaikannya itu penting sekali. Itulah arti din dalam hadis bahwa orang harus beragama ketika menikah. Agama itu terjemahan dari din. Din itu sesungguhnya artinya adalah tidak sekedar agama, tetapi dia masuk akhlak, masuk di situ, komitmen masuk di situ, dainun hutang, tanggung jawab masuk di situ. Jadi kenapa hadis mengatakan pilihlah orang yang beragama. Orang menikah itu katanya bisa jadi karena kecantikan atau kegantengan, bisa jadi karena harta, bisa jadi karena posisi sosial. Boleh nggak? Boleh saja. Tetapi ini bukan yang utama. Kenapa bukan yang utama? Karena kata Nabi, kecantikan bisa saja besok habis. Dusruk saja di jalan, jatuh dari motor, habis tuh muka. Siapa tahu gitu, kita tidak tahu. Atau mungkin harta, kena hutang sedikit, kecuri sedikit, atau apalah, itu bisa habis, bisa selesai. Begitupun posisi sosial. Sekarang banyak orang jadi menteri, anak menteri, tiba-tiba ditangkap KPK, selesai semua. Jadi yang paling penting lalu apa adalah din, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Pilihlah orang yang memiliki komitmen untuk pernikahan. Din itu bukan sholat puasa. Sholat puasa itu adalah media untuk memastikan punya komitmen. Karena banyak orang yang sholat puasa atau beberapa, tetapi komitmen pernikahannya tidak ada. Baru nikah ditinggalkan, tidak bertanggung jawab, suka menempeleng. Itu sholat puasanya bisa jadi tidak bermakna. Jadi din itu adalah keseluruhan dari sholat puasa yang mempengaruhi komitmen seseorang sehingga dia bertanggung jawab dalam pernikahannya. Itulah arti din itu. Jadi bertanggung jawab. Karena itu salah satu bentuk perjawabannya awal-awal tidak memaksa. Jadi kalau ada orang yang merasa dipaksa untuk pernikahan atau dikondisikan padahal dianya tidak. Dikondisikan artinya seperti ditipu, dipaksa. Itu sesungguhnya tidak akan berkah. Pernikahan yang seperti itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadi minimal sekali tidak dipaksa. Syukur-syukur sudah ada rasa cinta, rasa senang, rasa siap. Itu modal awal. Modal awal. Tapi tidak selamanya orang yang punya modal besar pernikahannya juga akan baik. Tidak juga. Tapi minimal punya modal. Nah, modal yang paling minimal sekali tidak dipaksa. La ikroha fiddin. Tidak ada pemaksaan, tidak ada dalam konsep keagamaan, tidak boleh ada pemaksaan. Nah, itu menuju tentu saja yang lebih tinggi lagi adalah akhlak tadi. Ada akhlak itu relasi dengan orang lain. Relasi artinya adalah bahwa seseorang yang mau menikah itu dia berpikir, berperilaku akan berbuat baik untuk pasangannya. Itu relasi itu. Jadi perempuannya kepada suaminya, laki-laki kepada istrinya.
itu kan akan kelihatan bagaimana cara dia bertutur, berkata, berperilaku. Nah, itu dan harus kedua-duanya karena ini akan menikah, tidak bisa salah satu saja. Nah, itu akhlak itu, dan itulah akhlak, itulah agama. Kalau ada orang mendengar misalnya seseorang yang menikah maka memperoleh separuh agama. Itu artinya itu tuh artinya dia dapat komitmen. Jadi misalnya gini, si A menikahi si B. Nah, ketika menikahi si B, maka dia memperoleh separuh agama dari B ini karena B-nya punya komitmen untuk berbuat baik. Nah, biar utuh ya si A-nya juga punya komitmen separuh, jadi separuh tambah separuh jadi satu. Itulah kata teman-teman sekarang, anak muda itu menikah itu menyatukan aku dan kau menjadi kita. Jadi separuh sama separuh jadi satu. Jadi jangan dimaknai menikah itu separuh agama, kalau mau penuh menikah satu lagi biar utuh. Ya itu salah, pemaknaan yang salah karena hanya bisa berlaku bagi. Jadilah poligami gitu ya Kang Fakih ya. Karena hadisnya berarti berlaku hanya untuk laki-laki. Perempuan nggak pernah menjadi subjek dalam pernikahan. Padahal nikah itu ya subjek dengan subjek. Bahasa Qur'annya kan adalah zawaj. Zawaj itu berpartner atau nikah. Nikah itu ad-dhammu, mengumpulkan. Kalau mengumpulkan ya satu tambah satu dikumpulkan gitu loh. Dikumpulkan untuk berperilaku baik, berencana baik, musyawarah baik. Jadi dan kedua-duanya menjadi subjek untuk untuk ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, merasakan, melakukan, mengelola. Jadi karena itu carilah pasangan yang memiliki komitmen itu istilah din itulah istilah akhlak dalam konteks pernikahan itu. Jadi seorang laki-laki yang dapat memperoleh istri soleha itu artinya istri yang punya komitmen untuk itu. Hal yang sama ketika seorang perempuan memperoleh laki-laki yang soleh atau beragama, juga konteks pernikahannya itu isinya, yaitu komitmen untuk mengarungi kehidupan ini secara bersama-sama, dikelola bersama, dirasakan bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama. Tidak habis menikah ditinggalkan atas nama mau jihad lah, mau ditinggalkan dalam arti setanggung jawabnya, kalau tinggalnya pergi untuk mencari penghidupan lain. Tapi ditinggalkan dalam arti tidak bertanggung jawab, maka dia bukan laki-laki yang ini Kang Fakih. Mangga. Halo. Dalam konteks menuju pernikahan Kang Fakih, kita kan sering mendengar istilah dengan kufu gitu. Nah, terus kufu kemudian dikaitkan dengan baik itu dari sisi materi, terkadang dari sisi pendidikan dan lain-lain lah. Terutama teman-teman kita di kalangan sini. Ada satu mungkin seperti permasalahan psikologi ya. Bagaimana sudut pandang orang terhadap kami yang bekerja di sini, bahwa kufu itu pasti dikaitkan dengan karena tidak sederajat dalam bidang apapun. Nah, sebenarnya dalam agama sendiri itu ya Kang Fakih, pandangan kufu itu sebenarnya bagaimana? Ya, kalau agama artinya adalah fikih, maka di sana banyak pandangan di ulama itu tentang kufu itu apa. Mulai dari yang minimal itu yang penting Islam, sesama Islam maka semuanya kufu, itu pandangan Ibnu Hazm. Maka anak seorang khalifah boleh saja menikahi anak tukang beca, nggak masalah, itu kufu. Ada ulama bilang begitu, namanya Ibnu Hazm. Tapi ada ulama mengatakan nggak, kufu itu sesuai dengan pandangan sosial secara umum. Akan kira-kira secara umum masyarakat itu akan mudah nggak hidup orang yang seperti itu? Apakah misalnya jenis pekerjaan menjadi penting? Ya masyarakat silahkan memandangnya seperti apa. Lah, karena itu lalu ada yang mengatakannya Arab sama orang Arab misalnya. Terus lagi jenis pekerjaan dibeda-bedakan antara guru, antara itu karena tujuannya kan sebenarnya mencari faktor untuk melanggengkan pernikahan itu. Jadi karena itu kan biasanya kelanggengan faktor yang melanggar pernikahan itu kan kesamaan cara pandang.
cara pandang. Nah, biasanya kesamaan cara pandang itu ditentukan oleh masyarakat, karena latar belakang pendidikan yang beda-beda itu bisa jadi akan menjadi pemicu, kalau tidak siap, pemicu perbedaan dan konflik. Jadi kalau kita kembalinya ke fikih ya ada banyak pandangan, tapi secara umum ulama mengatakan itu kembalinya kepada adat, kepada kebiasaan. Tapi kalau bagi saya sama Mbak Nur misalnya adalah bahwa kufu itu dinamis. Dinamis artinya begini, prakteknya adalah banyak orang yang sekarang nikah masih mahasiswa, besok tiba-tiba diangkat jadi menteri, itu kaya raya lalu. Bisa istrinya, bisa suaminya, karena jaringannya, atau bisa sekarang nih banyak sekali orang biasa-biasa saja begitu bisnis online dia kaya raya. Banyak orang biasa saja begitu ke Hong Kong pulang dia sukses, lalu menjadi orang tinggi, orang hebat gitu loh. Kan dinamis sekali. Karena dinamis, maka yang paling penting itu bukan itu. Maksudnya bukan harta, bukan jabatan, bukan itu. Yang paling penting cara pandang. Cara pandang kita memandang orang lainnya siap tidak untuk kufu. Ya. Itu mubadalah itu. Kufu artinya memandang secara bermartabat dalam keadaan apapun. Jadi ketika dua belah pihak, misalnya ada orang yang menikahnya itu dua-duanya mulai dari nol. Istrinya dari nol, suaminya dari nol, sama-sama tidak punya apa-apa, tapi punya komitmen. Lalu bergeraklah bersama-sama bergerak. Tetapi kalau cara pandang, misal nih suaminya tidak kufu, walaupun awalnya sama-sama kufu, sama-sama miskin, sama-sama SD misal, tetapi ada cara pandang di kepala laki-lakinya bahwa dia harus berkuasa, dia harus hebat. Itu besok ketika kaya, itu akan dibawa kekayaannya laki-laki, dia akan poligami itu, udah pasti. Karena begitu lihat tambah dewasa kan, uang tambah banyak, lalu istri tambah misalnya tambah tidak cantik, sementara suaminya punya akses kemana-mana, itu pasti akan terjadi. Dan dulunya sama-sama miskin, begitu sudah punya uang pengen menikahi anak menteri dan lain-lain. Itu karena cara pandang tidak kufu ngelihat pasangannya. Mungkin terjadi juga sebaliknya. Bagi perempuan yang awalnya sama-sama nol, tiba-tiba yang satu pergi ke Hong Kong, sudah bisa berhias kan ceweknya itu, kelihatan cantik sekali, lalu punya harapan untuk menikahi laki-laki lain yang lebih hebat. Ya walaupun itu boleh saja, tapi cara pandangnya sudah berubah sejak awal. Tapi kalau memang sejak awal dua-duanya berpikir kufu, maka ketika uang banyak, ya dinaikkan derajatnya dua-duanya agar supaya kufu terus. Jadi kalau punya 100.000 misalnya, lalu tidak seluruhnya digunakan untuk menaikkan derajat laki-laki, sehingga laki-lakinya S1, S2, S3, begitu S3 istrinya masih SD, ini pasti akan melirik perempuan lain ini nantinya. Kalau tidak punya cara pandang, karena jomplang ya kan, jomplang, tidak dikufukan, padahal awalnya kan kufu. Tetapi bisa juga ada orang yang menikah awalnya secara sosial tidak kufu, tapi cara pandangnya kufu, nggak masalah. Misalnya laki-lakinya atau istrinya, kayak Nabi Muhammad kan, Siti Khadijahnya 40, punya uang banyak sekali, sukses dalam dan luar negeri. Nabi Muhammadnya bukan siapa-siapa saat itu, 25 tahun, anak muda, nggak punya siapa-siapa, ayah nggak ada, ibu nggak ada, yatim piatu, kakek pun tidak ada. Karena sudah wafat, tidak punya apa-apa, tapi cara pandangnya itu kufu. Tapi calon nabi loh Ibu. Iya, tapi dalam konteks nabi lah, Kang. Betul, tapi dalam konteks sosial kan belum ada kesiapan. Ini kan memang beda-beda kufunya ya. Dalam konteks maksud saya, ya kita sekarang juga ada orang yang seperti itu. Jadi kufu itu menurut kami, saya membantu, itu ada di cara pandang. Sementara luarannya itu dinamis. Kalau sekarang sangat dinamis sekali. Tapi ya begitu ya. Nah, sangat dinamis, mungkin berubah satu saat naik turun. Dan kalau keduanya berpikir, berusaha, berperilaku untuk selalu mengkufukan diri, insya Allah bisa.